Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin mempelajari kehendak Tuhan. Kami ingin mengenal kehendak Tuhan lewat Alkitab firman-Mu ya Bapa. Urapi kami satu persatu Tuhan, agar kami dapat mengerti, memahaminya, dan terutama dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kehendak-Mu ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran hamba, sehingga apa yang hamba beritakan ini adalah merupakan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2:13-20 yang menyatakan, 1 Tesalonika 2 ayat 13 hingga 20. Saya bacakan kepada kita semua. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Judea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pembacaan kita, judul yang menjadi nats renungan kita pada malam hari ini, kalau kita baca SBU kita, sukacita atas jemaat,
Dan kalau kita baca di SGDK, itu hidup spiritual yang berkualitas. Dan kalau kita buka topik atau tema dari tema bulanan GBIB untuk Februari Maret, gereja menjadi berkat. Setiap orang tentu akan bergembira, bersukacita ketika peristiwa-peristiwa menyenangkan, menguntungkan terjadi di dalam kehidupannya. Termasuk kita, orang-orang pengikut Kristus. Tentu kita bergembira terhadap peristiwa-peristiwa yang menyenangkan kita. Tetapi bagaimana jika terjadi sebaliknya? Kegagalan hidup, kemiskinan, kehilangan orang yang kita kasihi, sakit penyakit, penganiayaan, mendapat perlakuan tidak adil dari orang lain. Apakah kita masih dapat bersukacita di dalam Tuhan? Mari sejenak kita melihat kehidupan Rasul Paulus. Kehidupan Rasul Paulus tidak mudah. Dihina, dianiaya, dipenjarakan di kota Filipi, ditolak, diusir dari kota Tesalonika oleh orang-orang Yahudi yang iri hati terhadap Rasul Paulus, yang getol-getolnya mengajarkan tentang karya keselamatan Kristus. Kenapa? Mengapa orang-orang Yahudi iri hati? Itu dapat kita baca Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 17 ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Itulah latar belakang orang-orang Yahudi menganiaya, menolak pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Tadi ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kita dapat bersukacita ketika hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita terjadi di dalam kehidupan kita? Ini adalah tantangan. Gampang kita mengatakannya, tetapi ketika kita melakukannya, ini adalah bukan sesuatu perkara mudah. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya kehidupan Paulus yang tidak mudah. Tetapi semua penderitaan tidak membuat Rasul Paulus kehilangan sukacita. Ia senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan tetap memiliki kepedulian dan cinta kasih kepada jemaat Tesalonika yang ketika itu juga mengalami berbagai masalah, berbagai penderitaan karena beriman kepada Yesus Kristus. Jadi penderitaan, kesulitan hidup dan berbagai masalah kehidupan tidak membuat Rasul Paulus gentar, takut, dan kehilangan sukacita. Pada ayat ke-13 Bapak Ibu, pada pembacaan kita, coba kita mendalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-13-nya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi
Dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Mari kita perhatikan kalimat yang digunakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tidak putus-putusnya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur Rasul Paulus tidak bersifat sekali-sekali, tidak bersifat kadang-kadang, timbul tenggelam karena keadaan kita. Kebiasaan kita biasanya ketika berkat-berkat berkelimpahan di dalam kehidupan kita mampu mengucap syukur dan bersuka cita. Tetapi ketika berbagai persoalan hidup yang menguras air mata adalah sangat sulit. Tetapi Rasul Paulus mengatakan terus-menerus untuk bersuka cita. Bersukacitalah senantiasa. Itulah kalimat yang dipakai oleh Paulus untuk menekankan bahwa ucapan syukurnya kepada Tuhan begitu besar. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, seberat apapun tantangan kehidupan, masalah kehidupan menerpa pengikut Kristus, kita tidak boleh kehilangan sukacita Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur karena Tuhan menyertai pelayanannya. Mengucap syukur karena firman Tuhan telah berkarya di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Kuasa firman Tuhan telah mengubah jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang percaya dan bertekun di dalam Kristus, dan meninggalkan penyembahan-penyembahan berhala. Karya kuasa Tuhan telah terjadi di tengah-tengah pelayanan dan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tesalonika, Bapak Ibu. Kita sebagai pengikut Kristus mendapat pembelajaran pada malam hari ini bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita. Ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah kehidupan kita ke arah tentunya yang dikehendaki oleh Tuhan. Lewat firman ini Rasul Paulus juga mau mengatakan bahwa pertobatan dan ketekunan jemaat itu bukan karena semata-mata daya upaya, kehebatan dan kekuatan Rasul Paulus, tetapi karena campur tangan Tuhan, tetapi karena keterlibatan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan telah hadir di tengah-tengah pelayanannya dan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca secara lengkap surat Paulus 13 hingga 20 ini, kita dapat mengelompokkannya menjadi dua bagian besar, yaitu ucapan syukur Rasul Paulus, dan yang kedua adalah sukacita Paulus kepada orang-orang, kepada jemaat-jemaat Tesalonika. Rasul Paulus begitu memuji, mengingatkan. Kemudian Rasul Paulus pada ayat 19-20 mengapresiasi bagaimana Rasul Paulus begitu bangga kepada jemaat-jemaat Tesalonika.
Rasul Paulus berkata bahwa mereka itu adalah harapan, mereka adalah sukacita, mereka itu adalah kemenangan Rasul Paulus. Karena mereka telah menerima firman Tuhan, telah hidup di dalam Kristus, bertekun di dalam Kristus. Kemudian kalau kita lihat ayat sebelumnya Bapak Ibu, karena jemaat Tesalonika juga telah meneladani kehidupan rohani jemaat Yudea yang hidup di dalam penderitaan tetapi tetap bertekun di dalam Tuhan. Kemudian bagaimana digambarkan di ayat-ayat 15 dan 16, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika apa yang dikerjakan dan dibuat oleh orang-orang Yahudi yang menghalang-halangi dan menganiaya anak-anak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa penolakan terhadap Tuhan akan mendatangkan murka Tuhan. Rasul Paulus juga mengingatkan mereka Bapak Ibu untuk tidak sekali-kali melakukan penolakan dan penghalang-halangan terhadap pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Prapaskah ini, marilah kita mengingat pengorbanan, penderitaan dan kesengsaraan Kristus yang telah mati untuk keselamatan kita. Tetapi marilah kita tidak hanya sekedar memperingati dan merayakannya, tetapi yang terpenting bagaimana kita mengaktualisasikannya di dalam kehidupan kita saat ini, seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus, seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Penderitaan, masalah dan tantangan hidup tidak mesti membuat kita kehilangan sukacita di dalam Tuhan, tidak membuat kita putus asa, depresi, egois. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang emosional, mudah marah, mudah kecewa, dan bersikap tidak adil kepada orang lain. Tetapi kita senantiasa mengucap syukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Inilah kualitas hidup rohani pengikut-pengikut Kristus. Hidup bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan adalah pilihan pengikut-pengikut Kristus dan gaya hidup mereka. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mengikuti Kristus Bapak Ibu, maka secara tidak langsung bahwa kita mempunyai gaya hidup. Gaya hidup kita adalah gaya hidup orang yang bersyukur dan bersukacita. Jadi ketika jemaat gereja GPIB atau kita sebagai anggota GPIB masih gampang marah, gampang kecewa, masih bertindak tidak adil kepada orang lain, atau gampang putus asa, berarti kita tidak memiliki sukacita di dalam Tuhan. Itu juga berarti kita tidak meneladani Kristus dan Rasul Paulus yang memiliki gaya hidup bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Bangsa Indonesia saat ini mengalami berbagai pencobaan. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak penderitaan dan air mata. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Marilah kita tetap tabah dalam iman kita.
Marilah kita tetap bersukacita, mari kita tetap melayani, dan marilah kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.